luar kota. Hari ini kami kepala desa akan ke Dago, akan ketemu dengan provinsi, yaitu Kang Asep. Kamu di mana? Alhamdulillah sampai juga dengan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan Kang Asepnya udah sampai dan kami mau menuju ke ruangan yang sudah disiapkan oleh Kang Asep. Kami naik angkot. Nih angkotnya si Jago Merah. Alhamdulillah selamat lah. Yang lain mobilnya bagus-bagus. Kami hanya angkot. Nih kepala desa yang belum turun. Mantap, Ra. Udah. Waduh, ini hari ini kita lagi tayang-tayang ini. cowok jangan ikut dulu, cowok jangan nunggu dulu, cowok jangan nunggu dulu. Saya bukan Pada kumpul pertemuan anggota Dewan Provinsi. Udah itu aja ya. udah duluan. Siap. Lalu nyalenge bistik pakai sangu, mal bistik pakai sangu. Kesucian anu mayar ya, saya F1 Bogor kan gitu. Nah itu juga belum jelas. Jadi hanya itu barangkali Kang Haji supaya kita tidak gampang lagi teman-teman. Yang jelas mah mungkin dukung kepada Kang Haji Asep Wijaya sebagaimana teh botol apapun makanannya, teh botol minumannya. Apapun partainya Kang Haji Asep Wijaya yang harus didankan. Jujur saya sudah berbicara ke yang di atasan juga. Kiprah Kang Haji Asep Wijaya itu luar biasa sekali, terutama saya yang bergerak di bidang pendidikan, terutama di madrasah, hancur semua ketika di Kabupaten Bogor tidak ada Kang Haji Asep Wijaya mengenai madrasah. Jujur ini yang harus kita pahami bersama. Takbir. Allahu Akbar. Ke depan barangkali Kang Haji Asep Wijaya ingin terjangan ya tendangannya supaya lebih menggigit, supaya lebih luas lagi. Itu barangkali nanti ke pusat itu seperti apa, itu tolong Kang Haji, kami semuanya kita sekian dari
Ribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enu sanesna menawi lain mas kawakilan gimana nanti kita dialog aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak kades, teteh kades, satu nuhun tiasa tepang, tiasa silaturahim. Di hakul yakin ini tangtos karena kesanipullah membaca puasa. Mari beberapa hari ke belakang, kakak Jepaka juga sudah menginformasi, kakak juga sama. Cuma waktu itu juga saya belum bisa menduga hari ini akan ke Bandung atau tidak, tapi alhamdulillah. Jadi semuanya saya di Bandung dan kita bisa bertemu. Itu tentu kita perlu bersyukur. Yang kedua, saya tadi mencoba untuk cari tempat makan itu yang jauh lebih dekat ketimbang di sini. Tapi karena suasana kota Bandung, weekend pasti situasinya crowded dan penuh. Di beberapa restoran, kafe di sekitar Rio itu cukup banyak juga, penuh, tidak bisa di booking sama sekali. Jadi alhamdulillah malah saya dapat mudah-mudahan sebelum kumpul di sini dan bisa. Ini tempat yang memang dijadikan tempat peristirahatan. Para teman-teman di Bandung, kita juga sedang suka rapim di sini beberapa tempat yang memang suasana akan jauh lebih membuat kita bisa healing karena kutip gitu. Selanjutnya, saya kira saya akan bersyukur dan terima kasih teman-teman Haji Deni semua, mengenai Haji Paka juga kata-kata keras. Jadi prinsipnya bahwa kita tidak mungkin tidak bermitra. Itu poin. Jadi katakan PPPD sebagai penghulu di satuan pemerintahan terkecil ini pasti yang memang terjun langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat dalam konteks membangun. Ini penting. Jadi kita adalah bagian dari stakeholder pemerintah yang tidak boleh menurut saya itu baji-injiin. Jadi sebaiknya kita harus membuat mungkin dari alif dulu, dari ak dulu begitu, sampai ke iya dan seterusnya. Nah, saya kira ini satu presidenisme positif. Banyak hal saya kira ke belakang, ini kan tradisinya, caleg juga pada akhirnya akan banyak datang. Saya sangat menyadari, jadi saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa pada akhirnya akan banyak caleg datang, akan banyak calon bupati datang, akan calon gubernur datang pada saat itu pasti akan datang ke para kades, karena konteksnya barangkali ini ada dua hal. Satu, mereka ingin main dalam konteks yang pendek, atau mereka ingin main konteks yang lebih jauh dan panjang serta strategis. Ini yang saya kira barangkali Pak Kades, Kang, Ibu Sadayana, Teteh bisa memilah itu. Nah, saya dalam hari ini sampaikan bahwa di barat relatif barangkali saya ini sudah mencoba menjalin hubungan yang cukup erat. Meskipun dalam konteks pekerjaan bisa saja kewenangan saya itu terbatasi. Saya tidak bisa mengakses kewenangan yang menjadi core dari urusan Bapak Ibu semuanya. Saya hanya bisa berbagi tugas misalkan dengan Kang Mamat, dengan Kang Hare, dengan Kang Haji Paka juga ada, Cibutu atau saudara kalian ya gitu. Jadi saya mengisi ruang-ruang pembangunan yang Bapak Ibu tidak bisa lakukan. Penting ya. Ini adalah bagian dari bentuk sinergi dan kolaborasi. Bangun madrasah saya tahu persis, sepera pun saya selalu sampaikan, baik dalam peresmian, dalam reses, jangan pernah berharap DD atau ADD ke desa untuk bangun madrasah. Bukan Pak Kades pelit, bukan pelit, tapi tidak boleh secara hukum. Jadi kalau Anda rapat, ikut dosen Bangdes, ya ikut aja mencicipi makan goreng-gorengannya, tidak begitu. Tapi bahwa itu diharamkan. Dalam konteks itu maka ketika ada madrasah, ketika Anda sampaikan, itu sudah terpuruk kondisinya, maka saya ambil alih urusan. Itu bagian dari ketika akan dihitung dalam IDM, ya gitu ya. Saya tahu persis gitu, dalam indeks desa membangun itu, maka di situ ada nggak sekolahannya? Di situ bagaimana sekolahnya? Di situ gimana anak-anak dengan pendidikannya? Itu menjadi salah satu tolok ukur yang dinilai sebagai sebuah indikator bisa naik atau tidak seperti saya. Apakah masih berkembang, sudah maju, atau bahkan mandiri. Jadi salah satu faktornya adalah soal pendidikan. Nah, konteks-konteks begini barangkali juga perlu kita diskusikan sama-sama. Jadi memang sesungguhnya dan seharusnya, menurut hemat saya,
desa itu tidak bisa berkoalisi tanda kutip atau beraliansi dengan satu orang dewan saja. Saya coba buka peta besar misalkan. Dapil 4 itu ada 9 anggota dewan, dapil 5 itu ada 10 anggota dewan. Jadi di barat saja itu ada 19 anggota dewan. Ya kalau ada 5 orang aja berkontribusi positif, itu akan sangat besar sekali kontribusi penggunaan dana. Saya kemarin misalkan pada saat ketika pasca bencana di Sukajaya jual apa selalu bangun sampai puluhan miliar uang ke sana. Ketemulah sama desa Tianasari, desa Tianasari. Pada saat kemudian di Liuliang juga pasang Okis Garehong gitu. Saya bawa jalan ke sana sehingga kemudian ada salah satu kawasan wisata di Ciantet itu ditumbuh juga. Apa itu namanya itu? Di Ciantet kebun teh itu ada di sana. Ketika Pak Sugarto diselesaikan teh kita. Ini sesungguhnya persoalan yang Bapak Ibu tidak bisa handle, tapi kita bisa backup. Dan karena kemudian ada apa namanya insentif atau ada terobosan di situ, maka semua tumbuh. Saya mohon maaf, misalkan contoh begini. Setelah masih di Garehong, itu ada 15 miliar tahun 2020 itu membangun mulai dari atas. Setelah apa itu? Desa itu kan ada apa? Karacak dari Kurasa, sabu-sabu ke Kuraseda ke apa? Ya, sampai Karacak itu 15 miliar tuh. Itu gagal karena COVID. Dan dampaknya hari ini kita tidak bisa merasakan bagaimana proses ini perlu saya sampaikan bahwa kontribusi dari seorang dewan itu bisa begitu. Di rumah sakit saya dorong terus 12,9 miliar dari Pemprov tuh gitu ya. Di Cisarua saya dorong bangun pasar sih. Tapi kan saya itu tidak bisa pasar Cisarua beres, cuma pasar Ciampeana cuma pasar Liuliangna gitu. Ini kan tentu tidak mungkin bersendirian. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya keterbatasan itu yang ada, tetapi ketika kolaborasinya dibangun dari aparat desanya, kecamatannya, kabupaten sampai THD sekalipun itu waktu bangun rumah sakit utara saja ini sudah bisik-bisik ke saya. Jadi saya ini langsung satu aja, Kang bantosan jalan rumah sakit di Parung proposal 112 miliar, 60 miliar Kang satu. Yang kedua Kang bantosan Tegar Beriman abdi periogi 80 miliar, abdi tiasa akan usia. Abdi nyuhunkeun jalan Bojong Gede Kemar periogi 500 miliar, eta mah sabaraha we ka ikut bantuan. Jadi saya kira komunikasi ini terjadi antara saya dengan Teh Adik dulu itu. Ini saya bantu Teh Adik fokus dua saja, mana Sukajaya dan Cigudeg itu sudah parah betul. Yang saya tahu Teteh pasti tidak bisa meng-cover dari APBD. Itu yang kedua sama Utara. Jadi sesungguhnya saya itu cuma petakan. Di selatan itu saya bikin pasar, di utara itu saya bikin rumah sakit, di barat itu saya bikin jalan. Tapi baratnya barat yang mana? Akhirnya begitu kan? Nah, ketika bicara barat yang mana, kan saya tuh lihat kan. Jadi jangan pernah berpikir saya itu polos, tidak. Setiap pertigaan saya lewat dari mulai drama itu saya lihat. Cilang Nengna, Bojong Rangkasna, itu pasti saya lihat. Sampai kemudian itu sudah relatif bagus, sampai kemudian yang PR saya itu Liuliang sama Cigudeg yang ke atas. Jadi makanya dari Cigudeg sampai ke atas itu sudah bagus tuh. Kalau ada betul meskipun kan sudah banyak yang rusak ya. Saya dengan Pak Sekda ke sana waktu supervisi waktu kontrol juga tidak begitu maksimal mah kerjaan di sana. Jadi Bapak Ibu itu sesungguhnya 1-2 hal yang sudah saya coba kontribusikan buat Kabupaten Bogor secara umum dalam waktu dapil saya. Nah, secara khusus saya membidik yang sifatnya itu tadi di Cibuntu Madrasah Naon, di Cibatok Kijing Madrasah Naon. Ini hampir setiap pertigaan kalau dari mulai Cinangneng ke atas, ke kemarin Cibatok Tengah itu semua. Cibatok dari mulai ke arah Cibatok 1, Cibatok 2, Cimayang, pasti ada jejak petugas pada desa Bapak. Dari mulai Bunder sudah ada, Cibening ada, Cimayang juga insya Allah ada. Kemudian Bulu saya coba bangun. Sampai ke ujung deh, Bulu sudah sampai ke Tanjung ke Parung Panjang. Saya harus sampaikan dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor itu tinggal satu yang belum sama sekali menerima saya itu Gunung Sindur. Jadi Tanjung Sari, Jonggol, Sukamakmur itu ada pesantren, ada madrasah, itu semua semuanya. Dan maaf, sesungguhnya barangkali ini satu pekerjaan
yang tidak bisa kita lihat hasilnya dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya yakin akan nanti di sini pasti ada lulusan madrasah, pasti ada lulusan sanawiyah. Ketika menjadi kades itu bukan proses panjang. Ketika sekolahnya bagus, mereka yang akan digantikan. Jadi buat saya akhirnya politik itu juga panjang. Jangan menetap saya ini politik yang sifatnya tanda kutip jadi pendek ya. Jadi diskusi ini penting. Dan saya tidak sungkan datang kemanapun. Kalau saya harus bersimpuh, mohon maaf, paling cuma ke 1 kecamatan tadi ke Gunung Sidoarjo. Karena Rumpin sudah ada oleh-olehnya, kemudian Luar Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, apa. Ini ngomong jauh kita nih. Di Amerika cuma ada 2 partai kan? Republik Demokrat. Republik goreng naik Demokrat. Bukan kok ada terus. Kemarin misalkan Trump dari Republik. Udah dia tak jelek tidak Demokrat. Tapi hanya tanya, lu akan mau kemana? Saya terus terangkan, jadi kebetulan saya di Kabupaten Bogor sudah cukup berat. Saya memandang bahwa tidak bisa lagi saya bekerja dengan kapasitas dengan mesin provinsi. Jadi sudah 39 kecamatan yang telah tergarap. Dan juga ada beberapa kali komisi, juga kontribusi dari sebenarnya saya kan bisa disebut di media, apa itu nggak masalah. Juga di jalan itu beres 3 bulan bisa dapat di coba mempersiapkan saya siapa. Setelah saya sudah tahu Panas tuh lah. wah nggak mau panas provinsi itu sudah di Dewan, asal Dewan. Saya hanya dalam 13 titik kesibukan saya tidak seperti 2014 kemana-mana satu. 2010 saya dapat karena waktu itu saya jadi pendapat ini dia bergerak 40.000 itu suara saya. Kalau ada buat kajian kantor, ada sakit di Jakarta juga. Jadi sekarang jualan kantor saya berjualan juga taman membalas dia mengelola sebuah wilayah efektif 5 tahun dan hari ini dari rumahnya berapa? 40. Pabrik itu warnanya harus beda sekalian. Itu banyak orang yang merasa kehilangan dia karena dirinya bukan karena basis kinerja. Ya. Siapa yang mau datang? Siapa tanya? Ini yang kita jalan ini di sini kan itu bekerja masih ada sedikit sampai sahabat betul tuh. Seperti itu kan jadi saya bayangkannya begitu. Jadi saya Saudara kita, alhamdulillah kita sedang mengadakan acara di Bandung. Harus ada tuh gedean daya tuh sedikit. Dengan kondisi keadaan
tugas sekarang. Rada kencengan aturan atuh. Kencang. Ai karaoke mah kenceng ya. kurang gasna kurang ya. Alhamdulillah tentunya saya juga sebagaimana Kang Yani tadi sampaikan, tentunya figur Kang Asep terutama di Bogor Barat sudah tidak diragukan lagi. Tidak asing lah. Ya, mungkin apa yang tadi beliau sampaikan bahwa Kang Haji ini akan berpindah migrasi ke Pusat. yang lain. Tentunya harapan kita dari Bogor Barat ini ada yang bisa memegang di pusat supaya terutama khususnya bagi kades-kades kita kesulitan ketika kita punya keinginan untuk mencari akses ke pusat. Alhamdulillah tentunya dengan ada keinginan beliau untuk melanjutkan ke pusat, insya Allah saya hakul yakin untuk Bogor Barat pasti akan mendorong sepenuhnya.